3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6, saya Amanda Setiayu. Saya Paranajari Ramdhani. Saya Anissa Uliana. Kami di sini akan membuat video tentang ketahanan pangan yang bertemakan penganekaragaman pangan dalam pemenuhan zat gizi seimbang di Kabupaten Serang. Yuk disimak videonya. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar, sehingga persediaan pangan masyarakat harus selalu terjamin. Manusia dengan segala kemampuannya selalu berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhannya dengan berbagai cara. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri dalam suasana tentram, serta sejahtera dalam lahir batin. Semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan merata. Oleh karena itu, kecukupan pangan bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat strategis untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif. Sesuai dengan Undang-Undang Pangan Republik Indonesia UU 018 tahun 2012 menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan melakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan UU 018 tahun 2012 dinyatakan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kemudian dipersyaratkan oleh UU 018 tahun 2012 tersebut juga bahwa dalam rangka mencapai ketahanan pangan tersebut, negara harus 1. Mandiri, yaitu mampu dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Dan 2. Berdaulat, yaitu mampu menentukan kebijakan pangannya secara mandiri, tidak didikte oleh pihak manapun, dan para pelaku usaha pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Tetapi dalam video ini hanya terfokus pada penganekaragaman pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan penetapan yang dilakukan pemerintah guna menyelenggarakan kebijakan mutu pangan nasional seperti amanat yang tercantum pada UU 07 tahun 1996. Selanjutnya adalah penjelasan tentang penganekaragaman pangan, di mana Peraturan Pemerintah Nomor 68 2002 menyebutkan bahwa penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang memperhatikan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal dengan cara meningkatkan keanekaragaman pangan, mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Dan Peraturan Presiden Nomor 83 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk untuk merumuskan kebijakan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, serta pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dengan begitu, sudah sangat jelas pemaparan tentang penganekaragaman pangan yang dimana posisi dari penganekaragaman pangan adalah salah satu faktor pendukung dan juga penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dan sesuai dengan judul yang dimana fokus kami ini berada di Kabupaten Serang. Dengan begitu, kami akan banyak membahas bagaimana konsep penganekaragaman pangan di Kabupaten Serang ini dan bagaimana pola konsumsi masyarakat Kabupaten Serang dalam pemenuhan gizi seimbang. Kondisi lahan di Kabupaten Serang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya sebagian besar digunakan lahannya sebagai persawahan dengan luas 54.145 hektar. Kabupaten Serang yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas dikelola oleh masyarakat yang dapat memberikan hasil pertanian yang beragam seperti pisang, mangga, rambutan, dan durian untuk konsumsi lokal dan juga memasuk kebutuhan buah di kota Jakarta. Kabupaten Serang juga memiliki perkebunan rakyat yang menghasilkan seperti kelapa, kacang tanah, melinjo kopi, cengkeh, lada, karet, vanili, kakao, dan bumbu-bumbu lainnya. Selain itu, Kabupaten Serang juga dapat memenuhi kebutuhan lokal dan
banyak memasok untuk kebutuhan di Jakarta. Di sini kebanyakan tanaman apa sih Pak? Di sini kebanyakan tanam rambutan, singkong, terus ya kalau di sawahnya padi, jagung, kacang, Banyak juga ya? iya timun, ya bentuk sayur-sayuran aja yang nggak ada, cuman kalau sosim agak langka. Kalau kacang panjang sama timun nggak yang sering menanam. Itu yang buat dikepasarin gitu, Iya. produksinya banyak Pak? Banyak lumayan tonan gitu. Jadi bahkan yang belanja ini langsung pedagang langsung langsung pada ke datang, sini, nggak udah pada pasarin? ya enggak ada yang datangin, udah ada konsumennya. Kadangkala ya si pemesan barang itu ngasih modal gitu kan, pupuknya, bibit-bibitannya gitu. Kalau pola konsumsi di sini masih pasti kan beras ya Pak, makanan Ya. pokoknya. Ya makan pokoknya. Selain itu ada nggak sih Pak pendamping beras ini? Apakah ada singkong atau ketela, Ya. ubi-ubian? Ya itu ada Ada ya? ada jagung gitu kan. Iya. Ya jagung, pisang. Buah-buahan juga terpenuhi Iya, ya Pak? iya, buah-buahan rambutan adanya. Kalau apel kan enggak ada, adanya Jawa. Di sini perkebunan selain di sana ada lagi nggak Pak kalau ke sana? Aku masih paling luas loh. Sawalga itu namanya Sawalga, itu pesawahan. Cuman kata bapak juga di sini nyawaannya itu paling cepat setahun 2 kali. Udah kayak Pemarai kan airnya jalan. Di sini kan nanti hujan. Masyarakat pemenuhan gizinya baiklah ya. Iya. Karena di sini Mm-mm. banyak aneka ragam. Ya kegiatan-kegiatannya banyak di sini. Semoga bermanfaat. Dadah teman-teman. Jangan lupa di share, like, subscribe. Dah. Happy banget gua.